pemain narkoba dari tahun 99 saya di Jakarta berhenti memakai narkoba. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa tidak ada orang jago, bahwa tidak ada orang hebat, bahwa tidak ada orang kaya, tidak orang ada jabatan apapun, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan buat Pak Lurah Gareng. Saya kenal beliau sudah lama, sudah puluhan tahun. Beliau juga mantan orang jalanan. Kenapa dipici sehari-hari? Karena di kepalanya penuh tato dulu ketika. Tapi karena tobatnya menuju Allah, sehingga terpilih menjadi kepala desa yang terbaik sekarang, alhamdulillah. Kang Gareng, ada yang mau diomongin? Silahkan. Adikku kepala desa, mengenalkan dirilah paling tidak. Aku ini kepala desa. Ya ini Kang Gareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram lamun bahasa pribados, karena memang keakraban beberapa puluh tahun yang lalu manggilnya AA pribados, merasa seorang kakak sendiri betul-betul, karena memang ibu kandung saya pun beliau menganggapnya adalah seorang ibu kandung sendiri. Alhamdulillah sampai hari ini ibu saya pun masih sering bertanya-tanya bagaimana dengan keadaan si AA, bagaimana sehat atau tidaknya, sering menanyakan salamnya AA dari orang tua saya. Kebetulan alhamdulillah saya pada tahun 2017 kebetulan berbarengan dengan Pak Guwu Yosep Malatisuka, saya terpilih menjadi seorang kepala desa Tanjung Barang, Kecamatan Cikatomas. Akhirnya saya itu berasal dari selatan. Kebetulan sama Kang Jenny kenal pun sudah lama juga. Sang pemberontak. Alhamdulillah tahu kemana sekarang Kang Jenny-nya, Kang Jenny-nya. Nah, tujuan saya adalah, motivasi saya menjadi kepala desa tidak ada tujuan lain, karena memang tadi tidak ada yang menyinggung. Berasal saya, awal saya itu bukan orang yang bersih ataupun bukan orang yang hebat, karena saya merasa orang yang kotor, yang tidak punya apa-apa. Setelah saya berpikir bahwa dari mana kita hidup, di mana kita hidup, tujuan hidup akan kemana. Karena yakin ketika bicara menjabat, saya tidak ada tujuan lain. Salah satunya adalah orang yang paling bagus itu adalah orang yang bermanfaat terhadap orang lain. Itu tujuan saya. Saya tidak pernah dalam menjabat memikirkan harta dan kekayaan. Sebetulnya sudah banyak disinggung sama senior-senior ataupun guru kami dari tadi. Saya tidak punya motivasi untuk memperkaya diri, dan yang menjadi motivasi saya adalah tujuannya adalah ada manfaat untuk masyarakat di desa kami. Khairunas anfa'uhum linnas, itu tujuan saya. Karena yakin saya suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan apapun dalam perilaku atau perbuatan saya hari ini. Karena yakin tidak ada orang satupun yang tidak berpisah ruh dengan raganya. Itu akan berpisah, yang dinamakan dengan sakaratul maut mungkin. Itulah batas hidup manusia. Saya sedih, dan orang yang tidak punya apa-apa. Saya sedih, orang yang begitu banyak dosa. Tapi kalaupun tadi ada beberapa pertanyaan, sedih milik siapa, bahagia milik siapa, dan semua itu adalah permainan Tuhan. Kenapa kita harus selalu merenungkan itu, dan kita harus selalu berusaha dan berikhtiar sebetulnya. Itulah yang harus kita jalani. Sebetulnya saya, background saya itu bukan orang AA, mungkin Al-Mukarram AA mungkin itu yang paling tahu saya. Saya sampai beberapa LP, lembaga permasyarakatan, dari mulai Cipinang sampai Bekasi Bulak Kapal, sampai Cirebon, sampai Nusa Kambangan pun saya sudah lalui. Dan badan saya pun mungkin pengersa tadi bilangnya mungkin melukis di diri, mungkin saya itu penuh dengan lukisan yang insya Allah merasa menyesal hari ini, dan saya yang merusak diri saya sendiri, merasa sedih dan merasa kecewa. Tapi tidak ada gunanya kecewa
hari ini yang telah dilalui hari itu. Tapi hari ini adalah kita bagaimana proses menuju perbaikan hari ini untuk ke depan. Itu tujuan saya. Dan saya yang mungkin hari ini dikatakan di kepala desa di Kabupaten Tasikmalaya yang tidak punya motor pun, saya tidak punya motor dan tidak punya rumah hari ini. Saya tidak punya motor, saya tidak punya tanah dan tidak punya apa-apa karena saya pernah mendengar sebuah keterangan dalam Al-Quran. Orang yang mempunyai harta banyak pun tadi sudah disampaikan, karena memang orang yang punya harta akan begitu panjang prosesnya menuju perhitungan perbuatan di hadapan Tuhan. Kenapa orang berbangga dengan harta? Kenapa orang bangga dengan jabatan? Saya tidak pernah bangga dan saya tidak pernah gila dengan harta, tidak pernah bangga dengan jabatan. Semua orang adalah sama, equality before the law. Semua orang di hadapan hukum sama, semua orang di hadapan Allah pun sama. Itulah tujuan saya, dan saya hari ini hanya berbicara tentang akan kematian dan apa yang saya akan bawa mati nanti di hadapan Allah. Saya tidak punya apa-apa, saya takut, dan saya mungkin menjadi motivasi saya takut itu adalah menjadi besar di diri saya untuk menjadi ke arah ataupun bergeser ke arah yang lebih baik. Karena saya takut ketika hari ini berbicara tentang hablum minallah dan hablum minanas, adalah yang paling berat adalah hablum minanas. Kalaulah harta rakyat, kalaulah harta orang lain itu kita makan, itu adalah yang paling berat perhitungannya di hadapan Tuhan. Saya paling takut melakukannya karena saya lebih baik hari ini tidak punya apa-apa, dan saya tidak punya apa-apa termasuk tanah sejengkal pun di Tanjung Barat. Demi Allah saya tidak punya tanah sejengkal pun hari ini. Mangga tanya masyarakat saya, orang tua saya, siapapun di rumah saya tidak punya tanah sejengkal pun dan tidak punya sawah sejengkal pun. Kalaulah mati hari ini, wallahu alam, saya yang akan menguburkan saya itu di mana, wallahu alam. Dan saya tidak punya tanah sejengkal pun. Kalaulah memang saya diterima di Tanjung Barang, di Cikatomas, saya mungkin bisa dimakamkan di sana. Kalau tidak pun, mungkin kalau kematian hari ini saya mungkin mati di Tasik, wallahu alam saya akan dibuang kemana. Tapi saya yakin bukan hanya jasad itulah, tapi ruhlah ya kita yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sekalipun saya mungkin tidak dikubur ataupun dibuang dimanapun, tapi ruhnya tetap akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tapi mungkin ini adalah jadi motivasi saya. Kenapa mungkin akhirnya bisa dikatakan saya itu maaf, saya bukan seorang bodoh, saya orang yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya ilmu, dan ingin berusaha menjadi orang yang lebih baik. Saya awal dari saya berhenti saya dari menjadi pemabuk, pemain narkoba dari tahun 99 saya di Jakarta berhenti memakai narkoba. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa tidak ada orang jago, bahwa tidak ada orang hebat, bahwa tidak ada orang kaya, tidak orang ada jabatan apapun, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya menyampaikan di hadapan masyarakat saya, kenapa kita menjadi jelek dengan tetangga? Kenapa kita menjadi bermusuhan dengan tetangga? Hanya permasalahan harta, permasalahan jabatan, permasalahan makan. Kenapa? Permasalahannya sedikit, hanya permasalahan iri dengki. Kalaulah memang kita sadar, kalaulah memang kita betul-betul memahami tentang arti hidup ini akan kemana, yakin hidup ini akan tenang, akan bahagia dengan siapapun. Tidak ada garis pemisah apapun, karena yang kita jalani sebagai umat muslim tidak ada kat, tidak ada pembeda. Yang ada hanyalah inna dinna indalohil Islam. Itulah, karena tidak ada pembeda. Saya yakin itu karena saya pernah berpikir, yang menjadi motivasi saya berpikir di situ setelah saya berhenti dari narkoba. Saya berpikir, saya tidur, dan alhamdulillah saya pernah bisa dikatakan mungkin antal mautu qoblal mautu. Saya merasakan mati sebelum mati, tapi bukan berarti mati sesungguhnya. Yang sesungguhnya dari khayalan saya sampai bermimpi tentang perhitungan di hadapan Tuhan di alam kubur. Dari mulai saya tidur di tengah masjid, jam 12 malam saya telanjang pakai kain kapan, saya telanjang
Saya nangis ketika saya tidak sholat, siapa yang akan menyolatkan saya? Sholat pun sudah disolatkan orang lain. Saya berwudu pun sudah tidak wudu, maka diwudukan oleh orang lain. Sholat pun disolatkan orang lain, jalan pun dipikul orang lain. Saya tidur pun hanya diganjal dengan tanah sekepal. Jadi apa yang perlu kita banggakan? Ketika papan, ketika tanah sudah mengurung kita, kita sendirian di alam kubur yang begitu gelapnya. Apa yang kita bawa? Apa yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ketika datangnya seorang malaikat munkar dan nakir? Disitulah saya yang menjadi ketakutan di diri saya. Saya ini, siapa saya sesungguhnya? Orang yang tidak punya apa-apa, dan justru jabatan itu akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Mungkin itu yang mungkin bisa sampaikan. Mungkin perjalanan saya, mohon maaf beberapa tahun saya tidak bisa silaturahmi ke mungkin hari ini karena memang tidak mungkin selepas apapun bicara hari ini, karena memang baru pulang saya dari rumah sakit hasil habis operasi. Itu masih ini saya pecah usus, baru pulang. Ini masih masa pemulihan, baru pulang, baru buka jahitan karena memang pecah usus buntu di perut, sudah nanas semua. Ini masih pemulihan. Alhamdulillah, mungkin dengan takdir Allah, dengan izin Allah bisa ketemu, bisa silaturahmi dengan saudara-saudara kita semuanya, dengan saya, dengan kakak saya di sini, dengan semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, tidak maksud dan tidak niat untuk menggurui. Ini hanya cerita saya sendiri dan untuk memotivasi, mengingatkan saya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke emak, karena saya juga menganggap ibunya ibu saya dekat sekali. Kalau Paku Kepala Desa Malatisuka, Anda bisa lihat di channel Kapol TV, kapol.tv, bagaimana wawancara eksplorasi tentang beliau, cita-cita beliau. Doakan desanya menjadi desa IT termaju nanti. Wisata religinya juga termaju nanti, karena di ujung Kabupaten Tasikmalaya nanti Kang Aceng Nasir mohon ditengok Kepala Desa Malatisuka, luar biasa di sana. Baiklah hadirin sekalian, sudah hampir memang tidak ada kesimpulan dan teruslah tidak punya kesimpulan. Tadinya saya mau buka ruang tanya jawab, tapi biarlah buat bulan berikutnya. Ini karena munggaran, jadi saya juga masih meraba-raba, dan saya tidak mengundang banyak, hanya mengundang di keresubuhan saja dan teman dekat-dekat saja. Saya belum berani ngundang masyarakat. Besok lusa kalau sudah begini, saya ingin masyarakat seputar rel, Kang Aceng, karena ini pinggir rel. Saya ingin undang masyarakat terbawah sampai imet sadaya nanti asa ngiringkan aya acara. Baik, kita tutup, nanti setelah tutup doa nanti dilanjutkan Honger dan kawan-kawan dari Bandung untuk melanjutkan hiburan kita sama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Allah, ya Mannanu, ya Karim, ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Allah, ya Fattahu, ya Alim, ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim. Kita latihan dulu bersama-sama. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Karim, ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Allah, ya Fattahu, ya
Ya sejenak untuk musik dulu. Silahkan musik berzikir dalam hatimu. Silahkan para pemusik berzikir dengan hatimu. Selamatkan bangsa kami dari pertumpahan darah, dari pertikaian-pertikaian, dari fitnah-fitnah, dari kekejian, dari kebodohan, dari kelaliman dan angkara murka. Ya salam. Wahai Zat yang menyelamatkan, selamatkan diri kami, anak kami, cucu kami, keluarga kami, guru-guru kami, para ulama-ulama kami, para habaib-habaib kami. Ya salam. Ya Allah, Ya Mannan, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar. Wahai Zat yang maha gagah, yang kegagahannya tidak tertandingi oleh sesuatu apapun di luar dirimu. Ya Rabb, sering sekali kami ujub dan takabur dengan kekuatan kegagahan yang kami miliki. Ya Rabb yang maha gagah, yang maha kuat, yang maha hebat, kami menyerahkan segala bentuk kesombongan atas nama kekuasaan dan kegagahan kepadamu saja. Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Wahai Zat yang berhak atas kesombongan. Ya Khaliq, Ya Bari'u, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar.
ya khafidu ya rafi'u ya mu'izzu ya mudhillu ya sami'u ya basiru ya hakam ya adlu. Wahai Dat yang maha adil, kami yakin keadilan-Mu pasti berjalan. Segala yang nampak ketidakadilan di mata kami, di hadapan saudara-saudara kami, sungguh kami tidak bisa menghakimi apa-apa, karena sesungguhnya keadilan sejati terletak pada-Mu ya Rabb. Kami percaya Engkau pasti menunjukkan keadilan atas kemungkaran-kemungkaran, atas sesuatu yang sesungguhnya tidak layak mereka lakukan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Nyawa manusia telah melayang, kemiskinan semakin bertambah, kepedihan hati di negeri ini semakin tersayat-sayat. Tetapi kami tidak banyak bisa berbuat apa-apa ya Rabb, karena kami tidak punya apa-apa. Maka kami semua percaya, kami yakin keadilan-Mu pasti berjalan atas diri kami, atas saudara kami, atas pemimpin kami, atas negeri kami ini ya Rabb, ya Rabb, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Adim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Allah, ya Mannan, ya Karim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya bersama-sama ya Aliyu ya Kabiru ya Hafizu ya Muqitu ya Hasibu ya Jalilu ya Karimu ya Raqibu ya Mujibu ya Wasi'u ya Hakimu ya Wadudu ya Majidu ya Ba'isu ya Syahidu ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matinu ya Wali ya Hamidu ya Muhyi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Hayyu ya Qayyum ya Wahidu ya Majidu ya Wahidu ya Ahadu ya Samadu ya Qadiru ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhiru ya Zahiru ya Batinu ya Wali ya Muta'ali ya Barru ya Tawwab Qadim ya Afu ya Ra'uf ya Kal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai pemilik segala kemuliaan, pemilik segala kekuasaan, pemilik semua yang maha-maha, tidak ada yang mampu memiliki kemahaan kecuali Engkau. Izinkan malam ini kami bergabung dengan frekuensi kemahaan-Mu melalui salawat, melalui zikir yang sederhana ini, melalui menyebut asma-asma-Mu, agar jauh di dalam lubuk hati kami tidak tersimpan asma-asma nama-nama lain selain nama-Mu dan nama kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, biarkan nama-nama lain selain nama-Mu dan nama kekasih-Mu, dia hanya berlalu selintas saja. Dia tidak boleh mengendap di ruang kalbuku ya Rabb. Hartaku, istriku, anakku, kekuasaanku, dan apapun saja selain diri-Mu dan kekasih-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Mannan, ya Karim, ya Allah, ya Rahman, ya
Wahai Sang Maha Cahaya, yang percikan cahayanya Engkau berikan kepada kekasihmu Muhammad, dan dari percikan nur Muhammad Engkau percikan menjadi semesta jagat raya ini. Ya Rabb yang Maha Cahaya, jadikan kami orang yang mendorong diri kami untuk meraih cahaya. Ya Rabb, pohon-pohon saja mengerti membutuhkan cahaya, mereka membutuhkan matahari. Burung-burung saja mengerti bagaimana melayani cahaya. Kami seringkali bodoh, tidak mampu melayani cahaya. Maka berikan kekuatan kepada kami untuk menggeser posisi kami menuju cahaya-Mu ya Rabb. Ya Nur, Ya Hadi. Wahai Zat yang memberi petunjuk, berikan petunjuk kepada sejumlah saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, para pemimpin-pemimpin di negeri kami ya Rabb, agar mereka tidak berlaku sombong, agar mereka tidak menampik kritik dan otokritik, agar mereka tidak menganggap setiap orang yang memberikan masukan, saran, bahkan demonstrasi tidak terlarang di dalam undang-undang, tetapi jauh di lubuk hati mereka tidak boleh membenci aksi-aksi, diksi-diksi yang dibangun, narasi-narasi yang dibangun lewat puisi, kesenian, ataupun lewat pengajian-pengajian. Ya Rabb, berikan petunjuk kepada para pemimpin agar mereka tidak memusuhi siapapun saja yang menyampaikan kebenaran atas nama cinta dan kasih sayang. Ya Rabb, Ya Badi'u, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasidu, Ya Sabur. Ya Allah, berikan kesabaran kepada kami untuk terus mendorong cinta dan menebarkan kasih sayang kepada siapa saja. Kami ingin melakukan ini semua tanpa kebencian kepada siapapun. Segalak-galaknya ucapan kami, setegas-tegasnya ucapan guru-guru mulia kami yang berhimpun malam ini, saudara-saudara kami ya Rabb, bukan karena kebencian kepada siapapun, tapi karena kecintaan kepada nilai-nilai kebenaran yang hakiki ya Rabb. Jagalah saudara kami yang berhimpun malam ini. Dari saudara-saudara kami di kerusuhan, terus terangi mereka ya Rabb dengan cahaya. Berikan mereka rezeki dan kehidupan yang berkah dan halal. Untuk saudara kami yang berhimpun dalam Hiswana Migas, teruslah menolong rakyat, teruslah bekerja untuk rakyat, teruslah makmurkan rakyat dengan niat agar negeri ini terbebaskan dari fitnah dan bencana. Saudara-saudara kami para pemusik jalanan, teruslah engkau berjalan dalam thariqah-Mu, sampaikan kebenaran cinta dan kasih sayang dimanapun kau berada. Sungguh engkau lebih mulia dibanding aku yang khutbah teriak-teriak atas nama kebenaran, tapi kebendaan yang aku cari ya Rabb. Selamatkan para seniman, budayawan, sastrawan, agar mimpi mereka tidak hanya di gedung kesenian, agar mereka tidak hanya menyanjung-nyanjung Dewi Fortuna pertunjukan, tapi sekaligus mereka mampu merasakan penderitaan rakyat, penderitaan saudara-saudaranya ya Rabb. Ya Rabb, ya Allah, ya Mannan, ya Karim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saudaraku, para pemain biola, pemain gitar, pemain kacapi, mohon berhenti, kita baca doa ini tanpa musik apapun 9 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. 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 Allah
Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala adaik. 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 Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Ya Allah, tolonglah kami menghadapi musuh-musuh yang nampak dan tidak nampak ya Rabb, ya Rabb. Biarlah mereka menganggap kami tidak ada, tapi sesungguhnya kekuatan yang tidak nampak di mata mereka satu waktu akan menenggelamkan kekuatan yang sombong meski nyata di depan mata kami ya Rabb. Ya Rabb, peseduluran kami malam ini dan malam-malam berikutnya, teruslah Engkau tanamkan kasih sayang di hati kami ya Rabb, agar kami bisa mengenal mana musuh mana kawan dalam kehidupan, sehingga kami tidak terselingsut, sehingga kami tidak terpeleset, sehingga kami tidak kecele dan kecele lagi ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. COVID-19 adalah ujian terberat bagi kami semua. Sungguh pun kami tidak menganggap berat itu masalah, tetapi karena ini sudah menjadi satu tradisi, satu kekuatan yang amat dahsyat di hadapan manusia, maka berikanlah kekuatan kami untuk menghadapi fitnah besar ini ya Rabb. Berikan umur panjang kepada para ulama, guru-guru mulia di pondok-pondok pesantren kami ya Rabb. Berikan kekuatan kepada para habaib, pejuang-pejuang agama dari tetesan darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Berikan taufik hidayah kepada para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, menteri-menteri, pejabat-pejabat sampai di tingkat bawah ya Rabb. Berikan taufik hidayah kepada mereka ya Rabb. Pilihlah mereka untuk menolong agamamu ya Rabb, karena tangan kami amat terbatas ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kalau mereka tidak dipilih oleh Engkau, karena Engkau tidak memilihnya, maka aku menyerahkan dan kami menyerahkan sepenuhnya kepada Engkau ya Rabb, karena Engkau lah yang maha mengadili ya Rabb, ya Rabb. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wadfa'na minal bala'il mudram innaka ala kulli syai'in qadir bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih kepada Bapak RW, Bapak Haji Sufyan, Perum Tajur, Bang Jamal dan semua sahabat, dan doakan kami Kang Aceng, ini salon peralatan kami dapat minjem dari sahabat-sahabat kami sehingga kami belum representatif dari sisi audio. Mohon doanya besok lusa kami bisa kebeli ini insyaallah. Sadanallahu wa yakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.